Ya, saya bersyukur bahwa hari ini di awal tahun ini boleh kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu. Ya, saya ingat di tahun yang lalu juga di awal tahun pas 1 Januari waktu itu saya sampaikan firman Tuhan tentang we change, we grow. Dan hari ini Tuhan memberikan kembali untuk kita terus bertumbuh. Ya, jadi saya ambil tema hari ini growing together. Ya, kebetulan saya pakai kaosnya growing together ya. Saya diberikan oleh seorang teman saya growing together. Dan ternyata kita juga di Gereja ini ada grup WA growing together ya. Saya pikir ini semua adalah rangkaian dari apa yang menjadi rencana Tuhan bahwa kita semua bertumbuh ya, bertumbuh bersama-sama, bertumbuh untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, kita baru masuk minggu pertama, masih ada 51 minggu lagi ke depan, kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi, ya khususnya di dalam bulan depan ketika ada pemilihan umum, tentu kita berharap bahwa semua berjalan dengan baik, amin. Semua terjadi dalam segala yang juga kita harapkan jujur, adil, dan semuanya akan sejahtera buat bangsa ini. Ya, tapi itu harapan kita. Nah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi kita punya harapan bahwa Tuhan mencintai dan mengasihi bangsa kita. Amin. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena bangsa kita juga mempunyai visi, ya bagaimana para proklamator telah memberikan visi untuk menjadi bangsa yang adil dan makmur dan sebagainya. Saudaraku, kita juga sebagai gereja Tuhan, kita juga punya visi, punya misi. Kenapa kita ada di negeri ini? Ya. Saya mau memulai dengan ini, saudaraku, penting untuk kita sama-sama terus ingat kita sebagai gereja di Kelapa Gading ini, KTC dan JGC, dan juga seluruh Abelaf di negeri ini, kita punya visi misi yang sama, yaitu apa? Menjadi murid Kristus. Apa? Melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Bapak Ibu, ini penting buat kita semua terus ingat, ya, saling mengingatkan bahwa kita punya visi ada di dalam gereja ini. Kita datang ke sini bukan hanya untuk ya mengikuti sebuah ibadah setiap minggu, tetapi Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Ada misi, ada visi Tuhan buat kita. Namun Bapak Ibu, visi dan misi ini tidak bisa terjadi begitu saja kalau tidak ada nilai-nilai yang kita semua juga sepakati. Ya, visi misi ini akan terjadi, terus terjadi ketika kita semua punya nilai yang sama. Saya kasih perumpamaan begini, saudaraku. Ya, visi itu seperti kita mau pergi ke sebuah tempat. Ya, banyak dari kita yang hari ini baru kembali dari liburan ya. Kita mau pergi ke sebuah tempat, itu visi kita. Ya, katakanlah pergi ke Jogja. Visi kita ke Jogja. Ngapain kita ke Jogja? Ya, misinya apa? Ya, tentunya misinya ya liburan, mengunjungi keluarga, ya, mengunjungi sanak famili. Tapi saudaraku, visi misi itu tujuan ke Jogja dan mengunjungi keluarga, menjadi ya berkat di sana, itu tidak akan terjadi kalau kita nggak punya nilai yang sama. Nilainya apa? Dengan apa kita ke sana? Mungkin ada yang bilang, wah naik mobil aja, udah ada jalan tol enak. Ya, naik kereta aja, lebih enak. Yang ada bilang, enggak, naik pesawat aja, lagi murah, lagi promo. Saudaraku, ada 3 pilihan, yang mana yang mau disepakati? Itulah nilai, saudaraku. Dan kita demikian dalam gereja ini, kita punya visi misi ini, tapi kita punya nilai yang kita juga sama-sama mesti sepakati supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Nah, kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Oke, inilah nilai-nilai yang kita punyai bersama-sama. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bisa membacanya, ya ini memang singkat ya, care ini setelah bertahun-tahun terus Tuhan
baharui sampai kami mendapatkan kesimpulan ini. Care, ya, di mana C-nya itu adalah Christ Center atau hidup berpusatkan Kristus. Kemudian A-nya adalah apa? Accountable life, ya, hidup yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan hidup kita kepada keluarga, kepada komunitas kita. Juga real love. Kita mau sungguh-sungguh mempraktekkan kasih Kristus di dalam kita berjemaat, di komunitas sel, di kompak, juga dalam keluarga kita. Dan yang E-nya adalah apa? Excellent servanthood. Nah, sepanjang tahun ini kita akan sama-sama, saudaraku, terus belajar dari firman Tuhan. Kita juga akan terus sama-sama, saudaraku, mempraktekkan nilai-nilai hidup ini. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kalau setuju dengan saya boleh lambaikan tangannya, ya. Saudaraku, biar kita semua boleh mengalami pertumbuhan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Mari kita akan melihat sebuah firman Tuhan yang saya akan kutip dari sebuah perumpamaan dari Yohanes pasal yang ke-15. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Ya. Saya bacakan buat kita semua, Bapak Ibu bisa lihat di slide. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita lihat di sini bagaimana Yesus yang mengajar murid-muridnya melalui sebuah perumpamaan tentang satu hubungan, ya, hubungan yang sangat intim antara Yesus dengan murid-muridnya, dan antara Yesus dengan para pengikutnya. Dan kita semua hari ini adalah pengikutnya, kita semua hari ini adalah muridnya. Amin. Saudara nggak yakin bahwa saudara adalah murid Yesus? Amin. Ya. Jadi firman yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kita adalah murid-muridnya. Marilah kita juga renungkan baik-baik setiap kata firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Di sini Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, ya, dan Bapakkulah pengusahanya. Kalau Yesus katakan akulah pokok anggur yang benar, itu artinya juga berarti ada pokok anggur yang enggak benar, ya, ada pokok anggur yang lain, saudaraku. Ya, apa maksudnya? Kenapa Yesus pakai perumpamaan pokok anggur? Kenapa anggur yang dipakai? Ya, bukan pohon yang lain, saudaraku. Karena anggur itu, saudaraku, di dalam firman Tuhan itu selalu melambangkan sukacita, melambangkan, saudaraku, kesukaan di dalam Tuhan. Ya, jadi saudaraku, bagaimana kita boleh mengalami kesukaan yang sejati, sukacita yang sejati, damai sejahtera yang sejati? Saudara, pilihlah pokok anggur yang benar. Dan Yesus berkata di sini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, beberapa Bapak Ibu di sini pengusaha, mengertilah.
Ya, kalau pengusaha ya pasti dialah yang berkuasa, betul? Ya, owner selalu yang berkuasa, yang memutuskan, ya mau A, mau B, mau C. Saudaraku, demikian kita di dalam Kristus yang menjadi pengusahanya, yang mengatur hidup kita adalah Bapa kita. Kalau tadi kita nyanyikan satu-satunya yang ku percaya, bahwa pengusaha hidup kita satu-satunya adalah Bapa di surga. Yang dikatakan di sini dalam ayat yang kedua tadi, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang membersihkan di sini, yang memotong di sini adalah Bapa surgawi. Ya, dialah yang membersihkannya. Di dalam terjemahan yang lain, Bapa di sini disebut juga sebagai tukang kebun. Ya, orang yang membersihkan kebun. Ya, yang membersihkan ranting-ranting. Kalau ada ranting yang mungkin saudaraku di mana ada benalu di situ, dia membersihkannya supaya dikatakan ranting itu terus berbuah. Ya, berbuah banyak. Pembersihan dalam hidup kita kadang-kala menyakitkan, saudara. Ya, tapi semua yang Tuhan kerjakan untuk membersihkan kita supaya kita menjadi lebih baik. Kalau kita sudah melewati tahun 2023 dengan ada banyak mungkin peristiwa-peristiwa, ada banyak kejadian yang tidak menyenangkan buat kita. Tapi kita boleh tiba hari ini tetap dalam iman kepada Tuhan karena Tuhanlah yang membersihkan kita. Ya, dari keraguan, dari ketidakpercayaan, dari kebimbangan dan sebagainya. Dan Tuhan mau dalam setahun ini kita boleh terus bertumbuh, berbuah lebih banyak lagi supaya Dia dipermuliakan. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita boleh terus berbuah? Saya mau baca kembali ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus tegaskan di sini, ya, ini merupakan sebuah undangan buat kita. Tinggallah di dalam aku. Ya. Yesus tidak memaksakan kita. Yesus, saudaraku, juga tidak semena-mena, saudaraku, menarik kita. Tapi Yesus memberikan undangan buat kita. Tinggallah di dalam aku. Ya. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang menjadi harapan, rencana kita di tahun 2024 ini? Apa yang menjadi mimpi kita? Apa yang menjadi harapan kita? Baik secara pribadi, buat keluarga, buat pekerjaan, buat usaha, gak mungkin buat masa depan anak-anak kita. Apa yang kita harapkan? Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Ya. Kata tinggal di dalam ayat-ayat ini dari bahasa Yunani-nya adalah meno, ya, bukan nemo, tapi meno. Ya, meno salah satu artinya adalah menetap, permanen. Ya, bukan saudaraku tinggal hari ini, besok pergi, balik lagi hari ini. Ya. Tinggal tetap, menetap. Ya, seperti ranting saudaraku pada batang pohon itu. Ya, kalau saudara perhatikan ranting pada batang pohon, kalau dia tidak, bukan hanya menempel, tapi dia menyatu dengan pokoknya itu, barulah dia bisa berbuah. Kalau hanya menempel, bisa aja kita nempel, saudaraku, tempelin, ya, sebuah ranting kepada batang pohon kita bisa tempelin, saudaraku. Tapi ranting itu tidak akan hidup. Ranting itu tidak akan berbuah.
karena dia tidak nyambung dengan batang pohonnya. Saudaraku, demikian hidup kita. Kita akan bisa berbuah. Buah pertobatan, buah karakter, buah dalam pelayanan. Kalau kita tinggal di dalam Kristus. Ya, seperti ranting yang menghasilkan buah itu, menerima nutrisi dari batang pohon itu. Ya, batang pohon itulah yang memberikan nutrisi, memberikan benih-benih kepada ranting itu untuk menghasilkan buah. Demikian kita dalam Kristus. Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Maka kehidupan Yesuslah yang terpancar keluar. Buah yang kita pancarkan bukanlah buah daging kita, tapi buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah itulah, saudaraku, yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang melihat kita, orang-orang yang juga berjumpa dengan kita, mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Pertanyaannya, maukah saudara terima undangan Yesus pagi hari ini untuk tetap tinggal di dalam Dia? Bukan hanya hari ini, tapi menetap sampai Tuhan datang kembali. Hanya itulah satu-satunya cara untuk kita terus bisa bertumbuh, berbuah lebat, sehingga Bapa dimuliakan. Tentu kita semua ingin memuliakan Bapa di surga, amin. Ya, semua kita ingin supaya Bapa dipuji, disembah. Dan bagaimana Bapa menerima pujian dan penyembahan dari semua orang di sekeliling kita ketika mereka melihat hidup kita yang memancarkan, yang menghasilkan buah-buah dari Dia sendiri. Ya. Dan kata lain, buah itu adalah ekspresi dari Tuhan, ya, tentang kasih-Nya, tentang kebenarannya, tentang kuasa-Nya melalui hidup kita. Dengan orang melihat hidup kita, orang boleh mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya. Amin. Ya. Dan Bapak Ibu, mari biarlah tahun ini kita mengawalinya dengan sebuah keputusan, baik buat pribadi kita, bersama dengan keluarga kita, juga dengan komunitas kita, untuk kita mau bersama-sama terus tinggal di dalam Kristus. Amin. Sebab di luar Kristus kita gak bisa buat apa-apa. Amin. Mungkin saudara berada yang berpikir, bisa tuh dia, ya, di luar Tuhan dia berhasil, dia bisa punya bisnis yang maju, dia bisa punya ini dan itu. Saudaraku, tapi apa yang dia punyai di luar Yesus itu tidak kekal. Hanya di dalam Yesus kita boleh memiliki yang kekal. Ya, saudaraku, kita lihat Yesus kemudian di dalam ayat yang ke-7 dia menegaskan, ya, di dalam ayat yang ke-7 dia katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa? Minta apa? Apa saja. Apa artinya apa saja? Ya, semuanya. Apa artinya semuanya? Ya, apa saja. Tapi apa saja di sini bukan, ya, saya misalnya, wah Tuhan, saya mau minta istri kedua. Nah, itu nggak benar, saudara. Ya, karena apa saja, betul ya. Tapi apa saja di sini adalah apa saja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa saja yang sesuai dengan firman Tuhan. Sakit kita minta kesembuhan, Tuhan kehendaki sebab oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Amin. Ada keluarga kita, ada teman-teman kita yang belum diselamatkan, kita berdoa, Tuhan selamatkan dia, Tuhan pakai saya selamatkan dia. Tuhan jawab, saudara, karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Ya, itu artinya apa saja yang sesuai dengan firman Tuhan itu pasti diberikan oleh Tuhan. Minta apa saja, kalau kamu tinggal di dalam aku, kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, maka apa saja yang sesuai dengan firman Tuhan kamu minta, Bapa pasti berikan kepada kamu. Amin. Ya, ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita tinggal di dalam firman. Hal yang praktis adalah setia saat teduh. Ya.
Saudaraku, Bapak Ibu yang sudah melakukan saat teduh sepanjang tahun yang lalu, mari di tahun ini juga kita mau setia, bahkan kita mau lebih lagi, saudaraku, ya, bersemangat ketika membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itulah tinggal di dalam firman. Itulah tinggal di dalam Yesus. Ya, firman-Nya dikatakan dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya, coba ulang bersama-sama saya, kesukaannya. Ya, kesukaannya bukan yang lain, saudaraku, yang membuat dia berbahagia, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi, apa saja adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau bisnis saudara sesuai dengan firman Tuhan, saudara pasti berhasil. Keluarga saudara sesuai dengan firman Tuhan pasti berhasil. Di dalamnya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada saling mengasihi dan saling mengampuni. Firman Tuhan, itulah yang menjadi pokok hidup kita, saudaraku. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber hidup kita. Di luar firman Tuhan, saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar firman Tuhan, kita tidak berguna, saudaraku, tidak bermanfaat untuk kerajaan Allah. Di luar firman Tuhan, kita seperti ranting yang tidak berbuah dan yang kemudian akan dipotong dan kemudian dibakar, saudaraku. Tuhan ingin supaya kita semua bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Dia. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau berhasil? Mau beruntung? Ya, saya lihat semua wajah senyum, mau berhasil, mau beruntung. Bagaimana caranya? Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Amin. Bilang sama saudara sebelahmu, mau beruntung? Lakukan 4M, saudaraku. Setia, disiplin dengan 4M. Ya. Saudara baca, renungkan, dan lakukan. Maka apa saja yang saudara lakukan boleh berhasil sesuai dengan firman Tuhan. Ya, perjalananmu akan berhasil. Ya, engkau akan beruntung. Apa yang engkau harapkan dan mimpikan di dalam tahun ini boleh terjadi. Dimulai dari setiap pagi ketika saudara melakukan 4M. Membaca, merenungkan, melakukan. Kemudian baru membagikan. Kadang-kadang kita kebalik ya. Membaca, merenungkan, membagikan dulu baru melakukan. Kadang-kadang lupa juga melakukan. Tapi hari ini kita mau punya komitmen untuk terus tinggal di dalam firman Tuhan dengan melakukan 4M, saudaraku. Ya, terus saudaraku, kalau saudara juga mau ya membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, ikuti katam kita. Ya, yang sudah disiapkan oleh teman-teman, ya, oleh Pak Yusuf dan teman-teman, katam untuk setiap hari kita bisa baca. Ya, ada yang 3 pasal, nanti ada yang 5 pasal, mungkin ada yang 1 kitab kita baca. Tapi saudaraku, dengan kita membaca setiap hari firman Tuhan, Tuhan menjamin apa saja yang kita perbuat berhasil. Amin. Ya, jadi tinggallah pada pokok yang benar. Yesuslah pokok yang benar. Jangan tinggalkan Yesus, saudaraku. Jangan berharap kepada pokok-pokok yang lain. Ya, kepada sumber yang lain. Ya, mungkin kekayaan saudara,
mungkin saudaraku juga jabatan saudara, atau mungkin juga saudaraku bisnismu. Jangan andalkan itu, andalkan Dia. Tinggal terus di dalam Dia, saudaraku. Dia akan melakukan apa yang Dia kehendaki, yaitu segala yang baik, berkenan, dan sempurna buat kita semua. Mari pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau sama-sama merenungkan bagaimana kita akan bersama-sama masuk dalam tahun ini, sepanjang tahun ini, terus bersama-sama bertumbuh dan berbuah. Ya. Jangan pernah katakan bahwa saudara akan berbuah kalau saudara hanya membaca firman Tuhan seminggu sekali. Hanya mendengar firman Tuhan seminggu sekali. Ya. Nanti yang saudara hasilkan bukanlah buah yang memuliakan Tuhan, tapi sebaliknya buah daging kita. Hari ini kita akan sama-sama mengambil komitmen untuk kita mau terus tinggal di dalam Yesus Kristus, tinggal di dalam firman-Nya. Apapun yang akan terjadi nanti di dalam tahun ini, ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, yang baik, yang mungkin tidak baik, tapi kita mau tetap tinggal di dalam Yesus. Amin. Ya, mari saudaraku kita datang kepada kita mau bersama-sama berkata kepada Dia bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kuandalkan. Engkaulah satu-satunya yang kupercayai. Tidak ada yang lain. Engkaulah satu-satunya pokok anggur kehidupanku. Engkaulah satu-satunya sumber hidupku. Haleluya. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan kepada Dia, akui bahwa Dialah Allah yang setia, yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ya Bapa, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Kalau Bapak Ibu sepakat dengan firman Tuhan bahwa Yesus adalah pokok anggurmu, Engkau adalah rantingnya, dan Engkau mau tinggal tetap di dalam Dia, supaya hidupmu boleh berbuah-buah untuk memuliakan Bapa di surga, supaya hidupmu berbuah-buah yang menjadi berkat buat keluargamu, jadi berkat buat orang-orang di sekelilingmu setiap waktu. Engkau sepakat dengan firman ini dan mau mengambil keputusan untuk sepanjang tahun ini terus tinggal di dalam Yesus, terus tinggal di dalam firman-Nya, hidup sesuai dengan firman-Nya, memperkatakan firman-Nya, melakukan firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Saudara boleh bersama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan berdiri di hadapan Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi. Engkau Tuhan yang setia, Ya Tuhan, waktumu kami percaya Engkau baik. Thank you Jesus. Engkau Tuhan saudaraku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan kepada Dia, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. kalau pagi hari ini Bapak Ibu datang dengan pasanganmu, mungkin juga dengan anak-anakmu, dan saudara mau berkomitmen dalam keluargamu untuk bersama-sama mengandalkan hanya Yesus Kristus Tuhan. Hanya Yesus Kristus Tuhanlah sebagai sumber satu-satunya dalam hidup keluargamu, dan itu juga sumber dalam pekerjaan, dalam bisnismu, sumber dalam juga studi anak-anakmu. Mari saudara berkeluarga boleh nyanyikannya dengan berpegangan tangan, suami istri, orang tua dan anak. Dan kita boleh katakan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Ya Ralama Sanande, Ya Ralama Ya Sananda. Ya Ralama Ya Sananda, Ralama Ya Sananda. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, karena kasih setiamu, karena kebaikanmu Bapa.
kami semua ada pada hari ini. Kami bersama dengan keluarga kami, dengan istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami, juga dengan teman-teman sekomunitas kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melewati tahun 2023 di mana ada banyak tantangan, ada banyak cobaan. Namun Tuhan, karena penyertaan-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan, kami lewati semuanya. Dan kami ada sekarang di tahun 2024. Tuhan, Engkau tahu di hati kami, di pikiran kami, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pengharapan kami. Tuhan, apa yang kami juga sudah rencanakan Tuhan. Kami sudah membuat Tuhan resolusi untuk tahun ini. Tapi kami mau membawa itu semua kepada-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang menjadi Bapa. Karena hanya kehendak-Mu lah yang membuat semua yang kami harapkan, yang kami rindukan, terjadi dengan sempurna. Keluarga kami semakin sehati sepikir. Keluarga kami semakin harmoni. Karena kasih-Mu Tuhan kami praktekkan. Kasih-Mu mengikat, menyatukan, dan menyempurnakan kami. Tuhan, kami juga sepakat dalam iman kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya yang kami percayai Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tuhan, apapun yang akan terjadi nanti, kami tetap percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan memberkati kami, sehingga kami jadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Bapak. Kami juga percaya Tuhan, semua pekerjaan, semua bisnis yang sudah Tuhan percayakan kami lakukan di waktu yang lalu ini, Tuhan, Engkau juga akan teruskan menyertai kami, memberkati kami, memampukan kami untuk melakukan semuanya sepanjang tahun ini. Dan apa yang kami lakukan, Bapa disenangkan, Bapa dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, masa depan mereka ada di dalam Engkau. Masa depan yang terbaik. Pendidikan-pendidikan yang mereka akan lewati, bahkan yang sudah dilewati, semua itu menjadi bekal untuk hidup mereka. Menjadi orang-orang-Mu Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang menjadi berkat bagi generasinya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat setiap komunitas sel yang kami ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah lewati sepanjang tahun bersama-sama. Kami rindu Tuhan dalam tahun ini juga terus bersama-sama bertumbuh semakin serupa Engkau. Bahkan lewat kami Tuhan, ada banyak orang yang Engkau selamatkan. Ada banyak orang yang Tuhan Engkau tambahkan ke dalam rumah-Mu Tuhan. Pakai komunitas kami Tuhan, pakai komsel, pakai kompak kami, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kau bisa ambil roti dan anggur. Firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Melakukan perjamuan kudus pagi hari ini adalah sebuah komitmen untuk kita terus tinggal di dalam Yesus, tinggal dalam firman-Nya, dan terus kita memberitakan kabar baik bahwa Yesus telah mati bagi semua manusia, supaya lewat kematiannya semua dosa dihapuskan. Dan Yesus bangkit supaya setiap orang percaya kepadanya juga beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, kita angkat
roti di tangan kita. Dan kita bersyukur bahwa dia telah memberikan hidupnya terlebih dahulu buat kita. Tubuhnya telah dipersembahkan. Dia merelakan tubuhnya dilukai oleh cambukan, oleh paku-paku, oleh mahkota duri, bahkan juga oleh tombak. Semuanya Yesus telah lakukan supaya kita yang percaya pagi hari ini bahwa oleh bilur-bilurnya kita semua yang percaya telah disembuhkan. Marilah kita makan dengan penuh syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Demikian juga dengan cawan yang bersih anggur ini. Sebagaimana Yesus katakan bahwa cawan anggur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Dan kita semua yang percaya, kita telah dimeteraikan dengan darah Yesus. Bahwa kita adalah milik dari Bapa di surga. Kita kepunyaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah menyertai kita, kerajaan Allah melindungi kita. Dan kalau kita ada dalam kerajaan Allah, siapakah yang dapat, saudaraku, mengambil kita, yang dapat, saudaraku, melukai kita? Karena Raja di atas segala raja menyertai kita pagi hari ini sampai selamanya. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Syukur bagimu, syukur bagimu Bapa. Syukur bagimu. Haleluya. Saudara bisa menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Saudara bisa berkata-kata tentang kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kebaikan. Haleluya.
Bukankah Dia Allah yang baik, Allah yang setia, kasih-Nya tak pernah berubah, Amin. kebenarannya tetap teguh, dan kuasa-Nya tetap nyata dalam hidup kita. Adakah pujian buat Dia, saudaraku? Amin. Oh Lord, Yes. haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik dari hati kita kepada Tuhan. Dan kita akan terus pulang membawa berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu mendatang. Biar apa yang Tuhan kehendaki semuanya terjadi dalam hidup kita. Mari kita bersyukur, saudaraku. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini, minggu yang pertama di tahun 2024 ini. Kami ada bersama-sama dalam keadaan baik, kami juga sehat, dan kami penuh syukur Tuhan karena kasih-Mu, Tuhan, kuasa-Mu dan kebenaran-Mu terus nyata dalam hidup kami. Bapa, kami mau sepakat berdoa juga untuk pemilu yang akan datang. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan, Engkau punya rancangan yang baik, rancangan-Mu indah buat bangsa kami. Dan lewat pemilu ini Engkau juga telah tetapkan seorang hamba-Mu Tuhan, yang akan menjadi pemimpin, menjadi presiden bersama dengan wakilnya nanti Tuhan, untuk memimpin negeri ini, supaya negeri ini boleh menjadi negeri yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Doa untuk semua proses Tuhan kampanye yang masih berjalan Tuhan. Biarlah Tuhan semua kampanye yang ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, tidak ada hal-hal yang buruk boleh terjadi. Tuhan, tidak ada sentimen yang Tuhan yang berlebihan, yang membuat Tuhan ada kemarahan dan sebagainya. Kami minta Bapa, anugerah-Mu Tuhan di dalam masa kampanye Tuhan di negeri ini. Biar setiap Tuhan paslon bersama dengan juga tim suksesnya, mereka boleh melakukan kampanye dengan baik. Tuhan, tidak ada Tuhan black campaign Tuhan Bapa, tetapi semuanya dilakukan dengan baik, dengan jujur Tuhan, dan semuanya di dalam kasih karunia Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur juga buat semua proses yang nanti kami akan lakukan dalam pemilihan umum nanti Tuhan. Roh Kudus, ingatkan kami supaya jangan kami melakukan golput, tapi kami mau semua memberikan hak suara kami untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati semua kami sepanjang minggu mendatang dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam bisnis kami, juga dalam studi anak-anak kami. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan membuat apa yang kami juga rencanakan sesuai dengan kehendak-Mu berhasil Tuhan. Bapa, terima kasih. Kau berkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang juga selalu baik, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu Bapa dengan baik juga. Terima kasih Tuhan untuk hikmat-Mu, kepandaian-Mu, kecerdasan-Mu Tuhan, untuk kami dalam mengelola pekerjaan kami, bisnis kami. Terima kasih Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus terus urapi kami, tuntun kami terus ke dalam seluruh kebenaran-Mu, supaya hidup kami sepanjang tahun ini terus dalam kebenaran kepada kebenaran. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih Tuhan Yesus yang tak terbatas, dan pertolongan penyertaan Roh Kudus dari pagi hari ini sampai Maranatha. Pulanglah dan terus jadilah terang, jadilah garam dimanapun engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru.